Kali ini Mimin akan mengulas film yang berjudul All of Us Are. Film diawali dengan sejumlah siswa yang tengah menyiksa temannya. Entah kenapa siswa tersebut agak sedikit aneh, karena matanya perlahan memerah. Saat siswa itu berusaha melawan, tak sengaja ia jatuh dan mengenai papan iklan, dan tergeletak tak berdaya di jalan. Lalu scene berpindah memperlihatkan rumah sakit. Seorang pria guru sains Pali Byong-chan masuk ke ruangan di mana anaknya dirawat. Ternyata siswa yang dianiaya tadi adalah putranya. Anaknya menanyakan apakah temannya baik-baik saja, dan dia meminta maaf kepada ayahnya, dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Namun entah kenapa ia ingin membunuh mereka. Ayahnya mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Lalu anaknya bangkit. Dia pun merangkul anaknya dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Tapi perlahan anaknya mengeluarkan suara aneh. Matanya memerah dan mengeluarkan lendir dari mulutnya. Terpaksa dia memukul anaknya dan dimasukkan ke dalam koper. Scene berpindah memperlihatkan suasana sekolah yang penuh dengan kegembiraan. Hyunju ketiduran di kelas, dan dia ingin ke kantin namun dia mendengar suara dari ruang lab. Dia pun bergegas untuk mencek suara tersebut, dan ternyata suara itu berasal dari dalam kotak. Dia pun membuka kotak tersebut, ternyata ada seekor marmut. Dia pun menjulurkan tangannya dan mengajak marmut itu bermain. Namun marmut tersebut menggigit jarinya. Lalu guru sains masuk dan bertanya apa yang terjadi. Dia pun lekas pergi. Namun guru sains menariknya ke dalam ruangan. Lalu Onjo, Gyeongsu, dan Isak, mereka pergi makan ayam goreng di restoran Ibu Chongsan. Ibu Chongsan menyuruh mereka makan dengan lahap karena itu resep baru di restoran mereka. Esoknya Onjo dan Chongsan berangkat ke sekolah bersama karena mereka tinggal di rumah susun yang bersebelahan. Di sebuah gedung sekolah yang masih direnovasi, ada sejumlah siswa yang membuli temannya. Mereka adalah sekelompok siswa di menit pertama tadi. Karena kurang kerjaan mungkin ya, jadi hobinya membuli siswa yang dia anggap lemah. Mereka membuka paksa baju si perempuan, dan menyuruh temannya untuk merekamnya. Saat belajar dimulai, ibu guru menyuruh mereka untuk mengumpulkan ponselnya, dan menanyakan kabar Hyunju. Salah satu temannya mengatakan, terakhir melihatnya saat kemarin mereka membersihkan lab bersama. Saat jam istirahat, ibu guru menanyakan Hyunju kepada guru sains. Namun guru sains mengatakan tak melihatnya. Di sebuah ruangan lab, guru sains mengurung Hyunju dan menyuntikkannya cairan. Karena dia mulai berubah. Saat ini guru sains tengah mengajar. Di sisi lain Hyunju terus berubah semakin agresif, dan ikatannya lepas. Saat ibu guru sedang menerangkan, Hisu minta izin ke toilet. Tak lama Hyunju masuk di kelas dengan kondisi dahi dan hidung berdarah. Dia mengatakan bahwa guru sains mengurungnya dan menyuntikkan cairan aneh kepadanya. Ibu guru menyuruh temannya agar membawanya ke UKS. Saat ini Hisu minta tolong kepada petugas UKS, karena perutnya sakit. Saat hendak diperiksa, Onjo dan teman-temannya yang membawa Hyunju masuk, dan mereka langsung membaringkan Hyunju dan memeriksanya, dan memakaikannya selimut karena suhu tubuhnya rendah. Namun Hyunju justru merasa kepanasan. Dia terus memberontak, dan ingin menggigit mereka.
Di kelas membicarakan Hyunju dan guru sains. Mereka menggosipkan bahwa sebenarnya anak guru sains tidak kabur dari rumah namun dia bunuh diri. Dan Hyunju adalah siswa yang sering merundung, membuli anak guru sains. Jadi guru sains mengincar murid yang membuli anaknya. Saat Isak masuk kelas semua temannya menanyakan kabar Hyunju. Dia mengatakan keadaan Hyunju parah. Dan dia ingin menggigit orang. Dan suhu tubuhnya rendah namun saat diselimuti dia merasa kepanasan dan tercium bau aneh di tubuhnya. Seperti bau mayat busuk. Hyunju dimasukkan ke dalam ambulans karena hendak dibawa ke rumah sakit. Ayahnya sedang memeriksa keadaannya. Karena dia terluka. Lalu ayah Onjo pergi membawa Hyunju ke rumah sakit. Ibu guru meminta mereka agar tak ceritakan kejadian tadi kepada siapapun. Lalu Suhyok dan Onjo pergi ke kelas. Suhyok menanyakan apa yang ingin Onjo bicarakan. Karena tadi mengajaknya ke atap. Dia memintanya agar mengatakannya sekarang. Karena sebentar dia bermain basket. Lalu Onjo memberikan tanda pengenalnya. Kalau di Korea itu artinya, maukah kau menjadi pacarku? Lalu Suhyok mengatakan bukankah kau berpacaran dengan Chongsan? Onjo mengatakan tak ada hubungan apa-apa antara mereka berdua. Mereka akrab sejak TK karena rumahnya bersebelahan. Dan ibu Chongsan sering memberinya ayam goreng. Tiba-tiba Chongsan datang dan memeriksa tangan Onjo. Lalu Onjo pergi. Chongsan menanyakan kabar Onjo mengapa dia terluka. Suhyok mengatakan Onjo terluka saat mencoba menghindar dari gigitan Hyunju. Dan Suhyok menanyakan apakah kau dan Onjo berpacaran. Chongsan mengatakan ya benar. Lalu Chongsan mengatakan apa kau pikir aku serius dasar bodoh. Bahkan jika dunia kiamat hanya aku, Onjo dan zombie yang tersisa, aku akan memacari zombie. Lalu mereka bergegas ke ruangan. Saat guru sains masuk ke ruangan lab dia kaget karena tak melihat Hyunju. Lalu rekan guru lain masuk dan mengatakan Hyunju telah dibawa ke rumah sakit. Guru sains kaget dan mengatakan bahwa Hyunju tak bisa dibawa ke rumah sakit karena dia harus dikarantina. Namun kepala sekolah memarahinya dan mengatakan sekolah cukup kacau karena putranya. Guru sains pun marah bagaimana bisa putranya yang menjadi korban bully justru dianggap sebagai masalah sekolah, dan menyuruhnya untuk menutupinya demi nama baik sekolah. Kepala sekolah terus marah dan memarahi ibu guru, karena tak memberitahu dirinya, sebelum memanggil ambulans. Dia takut kalau bagaimana jika polisi ke sekolah. Ibu guru mengatakan bahwa dia telah melapor polisi. Tak lama polisi datang. Perawat yang bertugas di UKS sekolah merasakan kesakitan di lengannya karena digigit Hyunju. Dia berusaha mengobatinya namun dirinya merasakan keanehan dan memeriksa suhu tubuhnya. Perlahan matanya memerah dan darah keluar dari hidungnya. Lalu ia pingsan. Bel istirahat berbunyi, siswa-siswi langsung keluar menuju ke kantin. Isak sedang menjahili Onjo karena terus menatap Chongsan. Onjo mengelak. Isak mengatakan satu sekolah tahu kalau kalian berpacaran. Namun Onjo membantahnya. Lalu Onjo mengatakan bahwa dia telah menyatakan perasaannya kepada Suhyok. Isak pun kaget. Saat ini siswa membuli lewat di depan ruangan UKS dan melihat perawat jalan sempoyongan. Dia pun mengambil ponselnya dan merekamnya. Perawat lari ke arah mereka dan menabrak dinding hingga membuatnya terjatuh. Lalu dia bangkit dan menggigit temannya. Lalu dia mendorong perawat tersebut. Namun perawat berlari dan mengejar siswa kainnya. Siswa yang digigit perawat tadi langsung berubah menjadi zombie.
dan langsung pergi menggigit siswa lainnya. Min Eng-ji berdiri di atap sekolah dan hendak ingin bunuh diri karena stres dan takut jika videonya yang tak memakai baju disebarkan oleh sekelompok pembuli tadi. Namun Kim Chol-soo melarangnya dan menangis. Min Eng-ji menanyakan, "Mengapa kau menangis? Apakah kau menyukaiku?" Kim Chol-soo mengiyakan. Min Eng-ji mengatakan sangat lucu jika dua pecundang berpacaran. Saat dia ingin lompat, dia melihat para siswa berjatuhan dari lantai sekolah dan menggigit siswa lainnya. Soo-hyuk berlari dan menarik ketua kelas karena dia hampir digigit zombie. On-jo meminta tolong kepada Chong-san untuk menanyakan jawaban Soo-hyuk karena tadi dia menyatakan perasaannya. Namun Soo-hyuk belum memberikan jawaban, namun Chong-san tak mau. Setelah itu suasana berubah menjadi mencekam karena siswa berteriak dan berlarian karena dikejar zombie. Lebih lagi pintu di kantin pecah karena banyaknya zombie yang menghampiri. Dan jumlah zombie semakin banyak karena banyaknya siswa yang tergigit. Dan tiba-tiba ada satu zombie yang menghampiri On-jo. Bersambung. Yang mau nonton episode berikutnya, link ada di deskripsi box ya.